بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segalanya milik Allah. Apa itu ilmu, apa itu harta, apa itu umur, apa itu keluarga, apa itu keturunan, semuanya dari Allah dan kembali kepada Allah. Supaya kita nikmati apa yang diberikan oleh Allah, kita mesti sempurna tawakkul, sempurna iman, sempurna syukur. La in syakartum la azidannakum. Para jamaah sekalian, jamaah Masjid Agung Sunda Kelapa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, muslimin muslimat, para alim ulama, para habaib yang saya cintai, semua yang hadir maupun tidak sempat hadir hari ini, semoga senantiasa dalam lindungan dan berkahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu lagi dengan izin Allah, dan kita pisah dengan izin Allah. Kita hidup dengan batas yang ditentukan oleh Allah, dan kita akan mati dan menghadapi kematian di saat yang sudah ditentukan oleh Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita lebih baik daripada yang sudah lalu, lebih baik daripada yang sudah lalu. Kalau saya berkata lebih baik, yang dimaksud segala hal. Lebih baik ilmu, lebih baik ibadah, lebih baik taqwa, lebih baik usaha, lebih baik sehat, lebih baik umur, lebih baik keluarga, lebih baik lahir dan batin, lebih baik dunia dan akhirat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana saya menjanjikan, khususnya untuk hari ini, kita akan mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj, dan juga sekalian pentingnya salat, karena fardu salat terjadi sesudah peristiwa Isra Mi'raj atau sesaat istiwa Isra Mi'raj. Bapak ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatiin ayat Al-Quran yang menceritakan peristiwa Isra Mi'raj, dan sebelumnya, supaya kita tahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum memfardukan salat, ada salat, tapi bukan salat seperti kita yang 5 waktu. Ada ulama menjelaskan difardukan 2 rakaat di siang hari dan 2 rakaat di sore hari, dan waktu itu pertama turunnya fardu salat, qiyamul lail menjadi wajib. Fardu qumil laila illa qalila.
dan turunnya ayat surat Al-Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-lail wa nisfah wa thulutha wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan lewat firman-Nya bagaimana salat malam itu menjadi fardu dan wajib. Sebagaimana anda melihat ayatnya, surat Taha ayat 130, Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan Rasulullah SAW saat menghadapi ujian, saat berdakwah, fasbir ala ma yaqulun, bersabarlah terhadap perkataan mereka, perbuatan mereka yang menghina atau mensusahkan dakwahmu. Wasabbih bihamdi rabbik, bertasbihlah. Sebagian ulama menjelaskan bertasbihlah yang di sini yang dimaksud salat qabla tulu'i syams, sebelum terbitnya matahari. Kalau bahasa kita sekarang salat subuh, tapi dulu tidak dinamakan salat subuh. Hanya 2 rakaat sebelum terbit matahari dan 2 rakaat sesudah tenggelam matahari ini. Artinya di pagi hari sama malam hari. Habis itu turunnya ayat yang memfardukan salat malam, sebagaimana di suratul Muzammil ayat 20, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatun min alladhina ma'ak. Dan mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak akan membawa ayat dan menterjemahkan satu persatu, tapi cukup anda memahami dan bisa ingat ayat nomor berapa, surat apa, dan silahkan buka Al-Quran atau buka tafsirnya nanti masing-masing. Karena waktu ini semakin singkat, sangat terbatas. Sebelum jam 9 harus saya selesai. Jadi batasi. Tunda kelapa terlalu banyak acara. Yang semestinya kita mulai jam 7 malah mulai jam 8. Berarti sabar. Fasbir ala ma yaqulun. Bersabarlah apa yang terjadi di Sunda Kelapa. Ya, bersabar. Karena memang ada selanjutnya jam 9 kan ada acara-acara dan kegiatan yang lain di sini. Jadi kita tidak juga mengganggu kegiatan orang lain. Ya, mudah-mudahan waktu yang singkat ini semoga menjadi bermanfaat. Dan kalau saya mau bahas Isra Mi'raj secara sempurna, secara lengkap dan segala peristiwa, tidak cukup 5 atau 6 kali pertemuan. Tapi saya mengambil poin-poinnya, hikmah-hikmahnya supaya kita mengambil pelajaran daripada peristiwa Isra Mi'raj. Jadi ayat ini menjelaskan bagaimana salat malam itu menjadi fardu. Baru Allah memberikan kemudahan. Artinya bagian ayat dari 20, sebagian menjadikan qiyamul lail fardu, sebagian Allah memberikan kemudahan. Itu namanya nasikh mansukh, menghapuskan hukum fardu salat malam. Habis itu Allah akan berfirman, faqra'u ma tayassara min, bacalah sebagi kemampuannya dan mudahnya. Akhirnya Allah memberikan keringanan dari menjadi fardu menjadi sunnah. Baru turunnya fardu salat 5 waktu yang kita sudah tahu. Tapi sebelum terjadi peristiwa Isra Mi'raj, kalau kita perhatiin ayat selanjutnya di suratul Isra, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
sebelum turunnya ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Makkah. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj sebelum berhijrah, hijrah Rasul. Sebagian ulama menjelaskan sebelum hijrah 1 tahun. Berarti Rasulullah SAW berdakwah di Makkah 12 tahun. Karena di Makkah 13, di Madinah berapa? Dah tahu jawabannya? 10. Selama dakwah Rasul 23. Pertama terima wahyu usia Rasul 40. Meninggal Rasul 63. Berarti selama dakwah 23. Selama dakwah Rasul 23, yang masuk Islam berapa? 100,000. Waktu mereka berkumpul di Hajjatul Wada', ada sebagian ulama menghitungkan 120,000 sekian. Berarti hasil dakwah Rasulullah SAW 23 tahun baru 120,000 sekian. Berarti kita memerlukan berapa tahun di Indonesia? 250 juta. Apa lagi sama orang Indonesia? Jadi proses panjang. Oleh karena itu tak boleh kita putus asa. Datangnya ulama, meninggalnya ustaz, datangnya ustaz. Allah Subhanahu wa taala mengatur. Dan Allah menjaminkan dan memberikan asuransi kebaikan untuk umat. Sebagaimana walaupun Nabi kita Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, Allah tidak membiarkan kita tersesat. Sudah Allah tentukan dan menurunkan kepada kita semua Al-Quran. Dan Al-Quran masih terjaga dan sempurna sampai hari kiamat. Bukan hanya Al-Quran, setiap waktu, setiap masa Allah membangkitkan kepada kita ulama, ahlu ilmi yang menerangkan agama supaya kita ikut jalur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya tidak salah alamat dan tidak tersesat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah di Makkah. Respon Makkah itu hampir lebih dari 80% tidak menerima dakwah Rasul. Sudah dicaci maki, sudah dihina, sudah dibermacam-macam, disiksa sahabatnya. Bilal ibn Rabah, Ammar ibn Yasir, ayahnya Yasir, kemudian ibunya Sumayyah yang menjadi wanita yang pertama sebagai wanita yang syahid, dan banyak sahabat yang lain. Dan Rasulullah SAW tidak punya kemampuan di saat itu untuk melawan Quraisy karena jumlah muslimin sangat terbatas. Hanya Rasulullah SAW menusput sahabatnya, bersabarlah. Dan di hadapan mata Rasulullah SAW dibunuh Yasir sama istrinya. Ammar bin Yasir melihat kedua orang tuanya terbunuh, tapi dia tetap bertahan. Dan Rasulullah SAW melewati mereka, melihat mereka bagaimana disiksa oleh kufar Quraisy. Hanya Rasulullah SAW menjawab, sabran ala Yasir, fa inna maw'idakumul jannah. Bersabarlah wahai keluarga Yasir, karena insyaAllah bertemu denganku di dalam surga. Itulah yang buat mereka ringan siksaannya. Bilal ibn Rabah radhiyallahu an disiksa dengan siksaan yang luar biasa. Di padang pasir, di negeri yang panas, dilepaskan bajunya, berbaring di atas tanah yang cukup panas. Bukan hanya segitu saja, malah diangkat sebuah batu yang cukup besar, 4 atau 5 orang susah menangkatnya, ditaruh di atas dadahnya. Dan diminta sama Umayyah bin Khalaf, hei Bilal, aku bebaskanmu dan aku lepaskanmu dari siksa ini, kamu hanya berkata satu,
hina Rasulullah. Kamu dah usah mengucapkan kalimat syahadat. Akui sebagai Tuhan adalah Al-Lat wal Uzza, batung-batung yang ada di Makkah. Apa dia jawab? Ahadun ahad. Ditambah siksaannya, sambil orang-orang yang lain melihat keadaan tersiksa Bilal ibn Rabah, mereka kasihan. Padahal mereka juga kafir. Tapi kenapa kasihan? Karena sifat kemanusiaan. Sudah cukup disiksa. Kalau Islam, mana ada orang maksa masuk Islam. Tapi sepanjang sejarah, kita melihat bagaimana serangnya musuh Islam terhadap Islam untuk memaksa orang Muslim lepas agamanya. Disiksa dan bermacam-macam cara supaya dia lepaskan agama Islam. Tapi tidak ada sepanjang sejarah seorang Muslim, walaupun dia memiliki kekuasaan, tidak pernah kita mendengar dalam sejarah Islam ada kelompok Islam yang menghina atau memaksa atau menyiksa seorang non-Muslim supaya masuk Islam. Tidak ada. Itu ditunjukkan apa? Islam, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Terbukti la ikraha fid din. Sambil sahabat, waktu Allah selamatkan mereka dalam keadaan Makkah ini, dan waktu berhijrah, sahabat yang lain yang sudah menghadapi siksa yang sama, tapi melihat kesiksaannya Bilal ibn Rabah begitu pahitnya dan begitu kerasnya, mereka bertanya, wahai Bilal, bagaimana engkau mampu bertahan siksa itu? Apa dia jawab? Khalattu halawatal iman bimararatil azabi faghalabat halawatul iman. Aku saat tersiksa dan mengucapkan ahadun ahad, saya merasakan manisnya iman, dan saya mencampurkan manisnya iman dengan pahitnya siksa. Ternyata manisnya iman jauh lebih nikmat. Akhirnya saya tidak merasa pahitnya siksa. Kalau kita digigit semut, minta ampun. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat keadaannya Quraisy dan ahli Makkah begitu terhadap dakwahnya Rasul. Rasul punya ikhtiar, punya usaha. Kalau memang ahli Makkah tidak mau nerima dakwaku, coba saya berjalan ke kota At-Taif, salah suatu kota yang terdekat kepada Makkah, yang cukup punya pendudukan dan kekuasaan luar biasa. Rasul berniat barangkali ahlu Taif bersedia menerima dakwaku supaya membantu dakwah saya di dalam kota Makkah. Allah subhanahu wa ta'ala punya maha kuasa. Allah mampu kun fayakun, semua orang yang di Makkah masuk Islam. Apakah susah bagi Allah? Tidak. Tapi kenapa proses Allah membiarkan Nabi Muhammad dalam keadaan itu? Supaya kita semua belajar, tidak akan bisa mencapai ketinggian iman, manisnya takwa, kalau belum ada perjuangan. Contohnya Rasulullah SAW. Malah Rasul pergi ke kota At-Taif dalam keadaan sedih dan nangis. Kenapa? Baru saja meninggal istrinya Khadijah. Coba bayangkan, selama Rasul bersama Siti Khadijah sebelum jadi Nabi dan sesudah jadi Nabi, di spot lahir dan batin sama Siti Khadijah. Segala hartanya untuk Rasul. Jadi Rasulullah SAW saking merindukan dan mencintai Siti Khadijah, Siti Aisyah aja cemburu. Walaupun Siti Khadijah sudah meninggal,
Begitu Rasulullah SAW saking cinta sama Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW masih berbakti baik sama kawan-kawan Siti Khadijah. Begitu mereka datang silaturrahim, Rasul suka sambut dengan baik, mengucapkan baik dan melayani mereka dengan baik. Dan Siti Aisyah bertanya, siapa mereka ya Rasulullah, wanita-wanita ini? Rasul menjawab, ini teman-temannya Siti Khadijah, kawan-kawannya, sahabatnya. Cemburu. Sampai kata Rasulullah, subhanallah, melihat wanita cemburu terhadap Siti Khadijah walaupun dia sudah meninggal. Rasulullah SAW 25 tahun bersama Siti Khadijah, dan sesudah meninggalnya Siti Khadijah 2 tahun Rasulullah SAW tidak nikah. Masih bertahan, masih kangen dengan istrinya Siti Khadijah. Begitu Rasulullah SAW nikah sesudah Siti Khadijah, bukan mencari yang jauh lebih muda daripada Siti Khadijah. Padahal Siti Khadijah kan lebih tua daripada Rasul, 25 sama 40. Siti Khadijah 40, Rasulullah SAW waktu itu 25. Waktu meninggalnya Siti Khadijah, umur Rasulullah SAW baru 50. Berarti beristiwa Isra dan Mi'raj tidak ada Siti Khadijah, sudah meninggal. 10 tahun bersama Rasul, sebelum hijrah 1 tahun terjadi beristiwa Isra Mi'raj. Habis meninggalnya Siti Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bertahan 2 tahun, baru nikah dengan Siti Saudah yang berusia 82 tahun. Mana musuh Islam yang belum tahu tentang sejarah Rasul sebenarnya, dan dia berusaha untuk memfitnahkan umat Islam dan menganggap Nabi kita tukang perempuan. Katanya banyak istrinya, nafsu, sahwat. Padahal kalau kita lihat proses nikahnya Rasul, tidak ada di antara istri Rasulullah SAW yang gadis kecuali Siti Aisyah. Malah kita lihat Siti Khadijah lebih tua, apalagi Siti Saudah. Ternyata kalau kita belajar hikmah, banyak istri Rasulullah SAW karena ada kemaslahatan sosial, ada kemaslahatan ekonomi, ada kemaslahatan politik yang Allah tentukan untuk menikah. Nikah Rasulullah SAW sama Safiyah, padahal bapaknya Safiyah adalah orang Yahudi. Maria seorang Nasara, begitu nikah sama Rasulullah SAW masuk Islam. Dan semua anak-anak Rasul dari satu istri, Siti Khadijah. Yang lain tidak punya keturunan. Yang kedua adalah Siti Maria, yang melahirkan anaknya Rasul yang bernama Ibrahim. Yang lain-lain semua dari Siti Khadijah. Siti Zainab, kemudian Siti Fatimah, Abdullah, Al-Qasim, Ummu Kalthum. Habis Rasulullah SAW baru saja belum selesai kesedihannya atas kehilangan Siti Khadijah radhiyallahu anha, yang melanjut dan membela dakwah Rasulullah SAW adalah paman Rasulullah, pamannya sendiri, Abu Talib. Walaupun Abu Talib sendiri tidak masuk Islam, tapi saking sayangnya Rasul, dan dia tahu dakwahnya Rasul benar, dan dia berkata, saya akan belamu selama masih hidup. Dan kufar Quraisy tidak berani bermacam-macam sama Rasul, karena ketua Quraisy waktu itu adalah Abu Talib. Jadi demi Abu Talib mereka masih bertahan, tapi memberikan ancaman, mencaci maki, berkata-kata, sampai mereka datang kepada
Abu Talib, jaga ponakanmu ini. Kalau dia tidak berhenti berdakwah, kami akan macam-macam, akan bunuh dia, akan usir dia, akan bermacam-macam. Abu Talib juga kekhawatiran. Datang kepada Rasulullah SAW. Ya Muhammad, saya khawatir dan saya sudah merasa dia sudah tua. Semakin tua, saya tidak punya tenaga dan fisik untuk membelamu terus. Dan kuffar Quraisy hampir sudah berkumpul dan sepakat untuk menolak dakwamu. Jadi tolong ambil alih. Mereka menawarkan bermacam tawaran. Kalau dakwamu ini untuk mencari kekuasaan, tidak usah capek. Silahkan ambil kunci kota Makkah dan anda jadi raja. Rasulullah senyum. Kalau tidak mau mencari kekuasaan, dakwah itu punya tujuan untuk mencari wanita yang tercantik untuk dinikahi, tidak usah capek. Kami kumpulkan semua wanita yang tercantik di Makkah, silahkan anda milih kesukaanmu. Rasulullah senyum. Kalau dakwah ini, tawaran yang ketiga, kalau dakwah ini tujuannya untuk mencari kekayaan supaya menjadi yang terkaya di kota Makkah, kami akan kumpulkan harta ahli Makkah dan serahkan kepadamu agar menjadi yang terkaya di Makkah. Tapi dengan syarat berhenti dakwah. Sudah cukup. Rasulullah senyum. Dan kemuliaan Rasulullah, salah satu akhlak, Rasul tidak pernah memberhentikan orang bicara sampai dia selesai. Jadi ini salah satu pelajaran akhlak. Kalau ada orang yang ngomong sama kita, diam dulu sampai dia selesai. Begitu dia selesai, baru kita sampaikan komentar kita, pendapat kita. Walaupun ada orang memberikan ilmu atau satu pemahaman yang kita sudah faham, sudah tahu, dia lagi sampaikan, jangan berkata sudah saya tahu, sudah saya tahu. Tidak usah bilang sudah tahu. Dengar baik, seolah-olah tidak tahu. Ini tunjukkan tawaduk kita. Begitu dia selesai, Masya Allah, terima kasih tambah ilmu saya. Sudah selesai. Senang hatinya orang kan. Tapi kalau kita sudah saya tahu, lama saya tahu tu, kecewa hatinya. Betul kan? Aduh, saya rasa diri banyak ilmu saya, ternyata dia tahu duluan. Inilah cara Rasulullah menenangkan hati orang lain. Hanya dalam hal seperti ini. Termasuk salah satu kemuliaan ajaran Islam, kalau kita bertiga, tapi di antara yang bertiga ini ada satu tidak bisa berbahasa kita. Jadi dua orang bagi bahasa sendiri, yang ketiga tidak mengerti. Islam melarang tidak boleh dua orang berbicara bahasa sendiri tambah yang ketiga. Kenapa? Nanti akan muncul hal-hal dalam perasaan hati. Jangan-jangan orang nomin saya. Oh, nomo apa ini orang? Kayaknya gosip saya ya. Tapi kan saya tidak faham. Malah ada satu orang kawan saya, orang Amerika. Saya bertanya, bagaimana kamu masuk Islam? Dia bilang gara-gara dua kawan orang Islam. Apa yang terjadi? Dia bilang, saya suka kalau bertemu dengan mereka di kuliah, bertemu dengan mereka, sebelum saya sampai mereka bercakap bahasa Arab. Tapi begitu saya sampai kepada mereka dan duduk di tengah mereka, mereka tidak pernah bagi bahasa Arab, malah bagi bahasa Inggris. Begitu saya mau pulang, malah mereka kembali bagi bahasa Arab. Saya heran, saya bertanya sama mereka. Apa jawaban mereka? Oh, Islam mengajarkan kalau kita bertiga, bagi bahasa yang difahami oleh bertiga.
Ini hanya untuk apa? Menjaga perasaan. Dia berkata, agama yang menghargai perasaan seorang, pasti agama itu mulia. Di situ lihat dia belajar Islam dan menjadi orang Islam. Subhanallah. Begitu Rasulullah SAW ditawarkan dan dia berkata, pamanku sudah selesai. Kata pamannya, sudah selesai. Kata Rasulullah SAW, wahai pamanku, tolong sampaikan kepada kufar Quraisy apa balasan saya terhadap tawaran mereka. Wallahi ya am, law wada'u asy-syamsa an yamini wal qamara an yasari ala an atruka hadha al-amra ma taraktuhu hatta yuballighahu Allah aw amuta duna dhalik. Wahai pamanku, sampaikan kepada Quraisy, kalau mereka mampu menurunkan matahari dari tempatnya ditaruh di tangan kanan saya dan menaruh bulannya di tangan kiri saya, artinya diberikan kekuasaan semesta alam untuk saya berhenti dakwah, demi Allah saya tidak akan berhenti sampai Allah sempurnakan atau saya mati. Begitu pamannya melihat tegasnya Rasulullah dan tidak bisa ditawar-tawar dalam hal itu, kata pamannya Rasul, teruskan dan saya akan belamu sampai mati. Tapi tidak lama paman Rasulullah SAW juga meninggal. Tambah sedihnya Rasul. Disitulah mulai kufar Quraisy menghina. Sudah tidak ada yang membela Rasul, tidak ada yang punya kekuasaan, hanya kufar Quraisy. Kembali menjadi pemimpin Quraisy waktu itu Abu Jahal, dan mulai diserangi Rasulullah SAW. Kalau saya menceritakan bermacam siksa dan kehinaan yang dihadapi Rasulullah, mohon maaf saya tidak kuat menceritakan. Tapi itulah yang terjadi di Makkah, membuat Rasulullah mengambil keputusan menawarkan dakwahnya di kota At-Taif. Pergi ke sana Rasulullah SAW, bertemu dengan tokoh masyarakat yang ada di sana. Kalau bahasa kita, kepala desa, kepala lingkungan atau kepala kampung, bertemu dengan mereka. Dan Rasulullah SAW menawarkan, aslim taslam, berislamlah supaya kamu selamat. Malah mereka menjawab dengan jawaban yang menyakiti perasaan. Rasulullah SAW melihat mereka begitu jawabannya, Rasulullah SAW berhenti, mau kembali kepada Makkah. Tapi bukan hanya berhenti di situ, malah tokoh masyarakat yang ada di kota At-Taif tidak membiarkan Rasul cukup dalam menyakiti perasaannya, malah menyuruh anak-anak kecil yang ada di kota At-Taif, cuba lemparkan orang gila itu. Jadi mereka sebagai anak kecil tidak mengerti. Dianggap Rasul seorang gila hanya lewat kampungnya mereka, jadi dilempar semua oleh anak-anak. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW berdarah, sudah tidak kuat melawan mereka. Sampai digambarkan saking banyak darahnya Rasulullah SAW, dari bagian kepalanya, dari tubuhnya, sampai penuh darahnya di bagian kakinya. Sandalnya sudah tidak bisa dilepas dari kakinya, saking banyak darahnya sudah nempel. Sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah SAW ke arah pulang, melihat sebuah kebun yang ditanamkan di dalamnya anggur. Udah, kalau memang begitu keadaannya, Rasulullah SAW berhenti, beristirahat. Di situ hanya dia ingat kekuasaan Allah.
Dan begitu dia beristirahat, dia berdoa, bermunajat, melindungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Anta rabbi wa rabbun nas. Ila man takiluni, ila qaribin yatahajjamuni am ila ba'idin mallaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ghayra anna rahmataka wa afiyataka awsa'u li. A'udhu binuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Begitu munajatnya Rasulullah SAW, yang ada terjemahannya. Saya akan bacakan kembali. Tolong Bapak Ibu, silahkan anda juga ikut membaca doa ini masing-masing dengan bahasa yang anda bisa baca. Mudah-mudahan bisa anda lihat, dan saya akan bacakan bahasa Arabnya. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbi wa rabbul mustad'afin. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwin mallaktahu amri. In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, ghayra anna afiyataka wa rahmataka awsa'u li. A'udhu binuri wajhik alladhi ashraqat lahu adh-dhulumat وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. baca terjemahan. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu betapa lemahnya kekuatanku, sedikitnya laku dan hinanya aku pada pandangan manusia. Ya Tuhan yang Maha Penyayang, mengatasi segala yang menyayangi. Engkau adalah Tuhan orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapa Engkau serahkan diriku ini? Kepada orang jauh yang memandangku dengan muka masam, atau kepada musuh yang ingin menguasai diriku? Jika tiada murkamu terhadap diriku, aku tidak peduli, tetapi kemaafanmu lebih luas kepadaku. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah Engkau pancarkan ke arah segala kegelapan. Menjadi baiklah di atasnya segala urusan dunia dan akhirat. Aku berlindung daripada turunnya ke atasku murkamu, atau berlakunya ke atasku murkamu. Kepadamu pengaduan yang sungguh-sungguh, sehingga capai keridhoanmu. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolonganmu. Doa ini dianggap oleh para ulama sebagai detik bermula kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj, yang menyaksikan bagaimana Nabi Muhammad SAW dilayani dan diundang ke langit menghadap hadrah ilahi, Tuhan yang telah mendengar rintihan pejuangnya.
Oleh karena itu ada hikmahnya kalau Allah menakhiri ayat suratul Isra, innahu huwas sami'ul basir. Sami', Allah maha mendengar munajat Rasul, Allah maha mendengar doa Rasul. Dan ulama menjelaskan barang siapa yang ingin mendapatkan karunia yang dahsyat sesudah susah dan ujian, baca doa ini. Bagaimana Rasul menghadapi proses kesusahan dan kehinaan, Allah memberikan karunia yang cukup dahsyat adalah peristiwa Isra Mi'raj. Allah gambarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya habibi ya Rasulullah, kekasihku, kalau manusia tidak menghargaimu, kalau orang yang di bumi tidak bisa mengagungkanmu, kalau orang-orang menghadapi dan bermacam-macam terhadapmu, kemarilah kepadaku saja dan tinggalkan dunia dan segala isinya. Kemarilah kepadaku saja dan tinggalkan manusia yang belum tahu kemuliaanmu dan keagunganmu. Terjadilah peristiwa Isra Mi'raj agar Allah menenangkan hati kekasihnya Rasulullah SAW, agar Allah menunjukkan kepada seluruh dunia, ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan bermacam-macam terhadap beliau, jangan memfikirkan menghina beliau. Kalau kita menghina beliau sallallahu alaihi wasallam, Allah yang maha agung sudah menangkat darajatnya. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Kami memuliakan, mentinggikan namamu sallallahu alaihi wasallam. Di situ Rasulullah SAW pas membaca doa yang indah ini di sebuah kebun yang dimiliki oleh keluarga dari kufar Quraisy. Mereka walaupun masih kafir, tapi munculnya istilah kekeluargaan yang mereka sama Rasul, ada hubungan keluarga. Begitu melihat Rasulullah dalam kondisi berdarah dan sedih dan nangis, mereka berkata kasihan. Kasihan di sini bukan karena dakwahnya, tapi karena hubungan keluarga. Akhirnya mereka suruh salah satu anak buahnya yang bekerja di sawah mengambil dari kebun anggur, terus membawakan sebagian anggur kepada Rasulullah. Karena kota At-Taif terkenal sebagai kota yang banyak tanamannya juga anggur. Dibawakan kepada Rasul. Anak buahnya orang kufar Quraisy ini bernama Addas. Namanya Addas, seorang Nasara. Begitu dia datang memberikan anggur, Rasulullah SAW menerima. Tapi begitu dia mau makan, Rasul mengucapkan Bismillah, membuat Addas kaget. Saya sudah lama tinggal di negeri Arab, pertama kali saya mendengar ucapan ini. Kata Rasulullah, kamu siapa namanya? Nama saya Addas. Dari mana wahai Addas? Dari kota Nainawa. Nainawa, sebuah kota di negeri Irak. Nainawa itu kota Nabi Yunus. Begitu seorang Addas membawa kata kota Nainawa, Rasul menjawab, ini kota saudaraku Nabi Yunus. Tambah kaget Addas. Dari mana tahu Yunus? Dia Nabi dan saya Nabi. Langsung Addas begitu mendengar kataan Rasulullah, dia langsung melimbarkan diri dan mencium tanah Rasulullah dan mencium kakinya. Kata bos-bosnya ini bosnya lagi lihat ini, yang punya kebun anggur ini. Addas gila lih. Kita suruh kasih anggur malah dia cium-ciuman.
Oh, sudah disihir sama Nabi Muhammad. Ini kata kufar Quraisy, sudah apa? Disihir. Habis itu balik Addas, dimarahi sama bosnya. Kamu kenapa? Apa kata Addas? Biar kalian tahu, ini orang menyampaikan kepada saya yang tidak boleh ditahu sama selain Nabi, dan dia orang yang paling suci saat ini di muka bumi. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan pulang ke Makkah. Terjadi peristiwa Isra Mi'raj. Pertama Isra dimulai dengan firman Allah Subhanahu, bukan alhamdulillah. Kenapa tidak diucapkan alhamdulillah? Karena peristiwa Isra Mi'raj peristiwa yang dahsyat. Kalau kita melihat sebuah kejadian yang dahsyat, yang mengkagetkan, kita berkata apa? Subhanallah. Kalau kita melihat sebuah gedung yang istimewa dan mewah, kita bilang apa? Subhanallah. Kaget ya, dahsyat, heran, takjub. Oleh karena itu, karena peristiwa Isra Mi'raj sebuah peristiwa yang tidak bisa difikirin oleh akal manusia dan tidak mampu diterima oleh akal manusia. Kalau kita mau pakai akal, tidak bisa percaya. Perjalanan Quraisy aja sebagai manusia dari Makkah sampai Al-Masjidul Aqsa 1 bulan, balik lagi 1 bulan. Tapi Rasulullah SAW sampai di salah satu riwayah, Rasul Isra dan Mi'raj masih tempat tidurnya masih hangat sampai pulang. Kalau kita perhatiin baru bangun kan tempat tidur kita hangat kan, 10 menit saja sudah jadi dingin. Coba berapa menit kira-kira? Kita tidak bisa hitungkan, karena bagi Allah kun fayakun, tidak bagi waktu. Sampai Rasulullah SAW naik sebuah binatang. Binatang itu saking dahsyatnya cepatannya, sepanjang mata melihat itu 1 langkah. Kalau bapak ibu sepanjang mata melihat, kira-kira sejauh mana, berapa kilo? Jauh kan, lumayan jauh kan? Bayangkan kalau kita setiap langkah kita sepanjang mata melihat, insya Allah tak macet Jakarta. Dalam waktu sebentar saja Rasul sudah ada di Masjidul Aqsa. Ditunggu di sana 124.000 para Nabi dan Rasul. 124 Nabi dan 313 Rasul. 124.000 Nabi dan 313 Rasul. Karena Nabi belum tentu jadi Rasul, tapi Rasul pasti Nabi. Ditunggu Rasul di sana, dan Rasul menimami mereka. Sebenarnya cerita Mi'raj itu bisa terjadi tanpa ada Isra. Jadi Isra dari Makkah ke Masjidul Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidul Aqsa ke langit. Kenapa tidak di Mi'raj Rasul dari Makkah? Apakah Allah tidak bisa dari Makkah saja? Kenapa harus dari Masjid Aqsa? Allah mau kasih pelajaran keagungan Masjidul Aqsa. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan gambaran Islam akan menyebar di seluruh muka bumi. Jadi Islam bukan hanya di Makkah. Sebagaimana Isra sampai Masjidul Aqsa, Islam akan sampai di sana dan ke seluruh dunia. Begitu Rasulullah SAW selesai jadi imam, harus ada bahan yang Rasul menceritakan kepada Quraisy.
Kalau Rasul cerita Mi'raj, jelas tidak akan percaya oleh kufar Quraisy. Rasul SAW sudah selesai dari Isra, kemudian naik ke langit. Bertemu di langit yang pertama Nabi Adam. Kenapa Nabi Adam di langit yang pertama? Karena dia pertama Nabi. Kalau Nabi Adam melihat di posisi kanan, senyum. Kalau lihat di posisi kiri, nangis. Rasul bertanya malaikat Jibril, kenapa Nabi Adam senyum di bagian kanan dan nangis di bagian kiri? Kata malaikat Jibril, bagian kanan adalah ahli surga dari keturunan Nabi Adam. Setiap melihat keturunannya yang masuk surga, dia senyum dan nangis. Mudah-mudahan Bapak Ibu di bagian yang kanan yang sudah dilihat oleh Nabi Adam. Ya Allah, senangnya kalau Nabi Adam lihat, ini jamaah Sunda Kelapa ini. Masya Allah. Amin. Mudah-mudahan. Begitu dilihat ke sebelah kiri, Rasulullah SAW menangis. Malaikat Jibril berkata, itu bagian keturunan Nabi Adam yang masuk neraka. Nauzubillah. Mudah-mudahan diselamatkan kita semua. Teruskan Nabi Muhammad SAW naik di langit yang kedua, ketemu Nabi Yahya dan Zakaria. Di langit yang ketiga ketemu Nabi Yusuf. Di langit yang keempat ketemu Nabi Idris. Di langit yang kelima ketemu Nabi Harun. Di langit yang keenam ketemu Nabi Musa. Di langit yang ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Dan Baitul Ma'mur di posisinya persis di atas Ka'bah sekarang. Sebagaimana di muka bumi ada orang ribuan jutaan tawaf di Bait Al-Ka'bah yang ada di bumi, ada miliaran malaikat yang tawaf di Ka'bah yang ada di langit yang dinamakan Al-Baitul Ma'mur. Kata Rasulullah SAW, saya melihat ribuan malaikat. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, biar anda tahu, setiap orang tawaf dari malaikat ini, setiap kelompok tawaf 70.000 sekali tawaf. Begitu mereka selesai tawaf, bergeser menunggu gilirannya dan memberikan kesempatan kepada malaikat yang lain. Tapi mereka yang sudah tawaf pertama menunggu untuk bisa tawaf lagi, kata malaikat Jibril, tidak ada kesempatan sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat tidak dapat gilirannya. Itu memberikan tanda apa? Saking banyak malaikat. Disitulah malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, silahkan lanjut. Saya tidak boleh naik, itu batas saya. Sambil langit yang ketujuh. Nabi Muhammad sendiri terus naik untuk bertemu dengan Allah. Saking pentingnya salat, semua wahyu, semua perintah agama Allah turunkan lewat malaikat Jibril, kecuali salat. Allah memberikan gambaran kepada kita, kenapa pas salat Allah suruh Nabi Muhammad naik. Kalau ada orang mau nyambung langsung sama Allah, salat, tidak bagi siapa-siapa. Kalau doa, kadang-kadang kita minta sama ustaz, sama kiai, sama orang saleh, tolong doakan saya. Tapi tidak bisa kita minta, tolong Habib salatkan saya. Tidak bisa. Berarti doa kita bisa minta didoakan, tapi salat tidak bisa diganti. Oleh karena itu, di situ ada rahasia. Kenapa Allah membawa Rasul naik? Pertama untuk menenangkan hatinya, yang kedua menghilangkan kesedihan yang dihadapi oleh Rasul selama berdakwah, karena Rasul cukup sedih.
meninggal istri, kan Rasul juga manusia, biarpun Nabi sempurna, Nabi mulia, tapi cukup juga manusia, punya kemanusiaan, lapar, sakit, ngantuk, capek. Di antaranya juga punya rasa sedih, kehilangan istrinya, kehilangan paman yang selama ini membela. Di luar kehinaan yang dihadapi, caci maki, lebih daripada itu dilimbar oleh Ahlu Taif. Cuma betapa sedihnya Rasul dan betapa ujian yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Tapi semua Rasul serahkan hanya kepada Allah lewat doa yang kita sama-sama baca tadi. Oleh kerana itu Allah untuk mensucikan hatinya, Nabi Muhammad, jangan khawatir, kamu kekasihku. Kalau manusia belum tahu hargamu, belum tahu kemuliaan dan keagunganmu, biarkan, datang ke saya aja, selesai. Begitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan fardu salat 50 kali salat. Nabi Muhammad, salah satu akhlaknya beliau malu, suka malu. Jadi Rasul tidak pernah suka nawar-nawaran. Jadi kata Allah 50, sami'na wa ta'na, turun. Ketemu Nabi Musa. Bapak Ibu, Nabi Musa termasuk salah satu Nabi yang berani dan suka bertanya. Sama Allah aja suka bertanya, apalagi sama Nabi Muhammad. Dan kenapa Nabi Musa terpilih untuk berkomunikasi sama Nabi Muhammad lama? Kata ulama, karena Nabi Musa memiliki umat yang terbesar, tapi umat Nabi Muhammad jauh lebih besar. Dan kitab Nabi Musa Al-Injil termasuk, astagfirullah, kitab Nabi Musa At-Taurah termasuk kitab yang paling sempurna di waktu itu. Dan yang ketiga, karena keberanian Nabi Musa. Sebagaimana saya jelaskan, sama Allah saja berani. Pernah bertanya sama Allah, ya Allah, engkau tidur? Ini kan pertanyaan. Apakah engkau ya Allah tidur? Allah memberikan jawaban. Tapi Allah tidak menjawab saya tidak tidur. Tapi Allah menjawab, memberikan jawaban dalam praktik. Wahai Nabi Musa, ambil gelas yang isi air dan silahkan berdiri dan menahankan gelasnya supaya tidak tumbah dan jatuh. Nabi Musa berdiri dan menahan gelasnya, memegang gelasnya itu, lama-lama mulai ngantuk. Ya capek. Coba bayangkan kalau kita berdiri dan megang gelas begini, berapa lama bisa tahan? Tangan kita aja capek. Begitu Nabi Musa sudah mulai ngantuk, akhirnya ngantuk berat. Gara-gara ngantuknya berat, jatuh gelas itu, pecah gelasnya dan tumbah airnya. Habis itu kaget Nabi Musa dan minta maaf sama Allah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wahai Nabi Musa, kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi. Kalau boleh aku tidur, langit akan jatuh di atas bumi. Maha kuasa Allah. Turunnya ayat kepada Nabi Muhammad, Allahu la ilaha illa huwal hayyul la ta'khudhuhu sinatun. Allahu Akbar. Indah ayat ini. Ayat yang paling agung dalam Al-Quran, ayat Al-Kursi. Menjelaskan, menggambarkan kekuasaan Allah yang begitu dahsyat. Oleh karena itu, syaitan dan jin yang menggoda manusia atau seorang kesurupan tidak kuat mendengar ayat Al-Kursi ini.
Oleh karena itu, yang sakit maupun tidak sakit rutin baca ayat Al-Kursi. Ketemu Nabi Musa bertanya, gimana? Ya, diperintahkan kepadaku dan umatku 50 salat. 50 salat. Berarti kurang lebih setiap 24 menit salat. Tidak bisa lama tidur. Tidak bisa lama berhubungan sama istri, mohon maaf yang baru nikah. Tidak bisa lama makan. Tidak bisa lama mencari nafkah. Tidak bisa lama mencari aktivitas. Tidak bisa, susah hidup. Nabi Musa kaget. Nabi Muhammad, ini 50. Ya, saya tahu 50. Naik lagi. Buat apa naik lagi? Ya, naik lagi. Minta dikurani sama Allah. Ya, kalau bahasa kita minta diskon. Nabi Muhammad turutin Nabi Musa. Apa hikmahnya? Padahal Nabi Muhammad seorang pemalu, tapi kenapa turutin apa kata Nabi Musa? Allah mau tunjukkan di sini kasih sayangnya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad. Berapa kali Rasul naik turun? Lebih dari 40 kali. Setiap kali naik dikuranin 5. Naik turun. Ada apa belajaran untuk berbanyak naik turun? Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad saja. Berapa kali kita minta sama Allah, Allah akan terima permintaan kita. Allah tidak akan bosan selama kita yang tidak bosan. Ini khusus untuk umat Nabi Muhammad. Jadi setiap kita salat bermohon kepada Allah berkali-kali, jangan khawatir. Rasul aja 40 kali masih Rasul turuti, masih Allah kurani. Malah kata ulama, ada satu hadis yang qudsi, kata Allah, kalau Nabi Muhammad naik lagi minta dikuranin dari 5, saya akan kuranin. Walakin tapi inilah takdirku yang aku tentukan. Itu memberikan tanda, itu tanda kasih sayangnya Allah kepada Rasul dan umatnya. Setiap ketemu Nabi Musa disuruh naik sampai jadi 5. Ketemu, alhamdulillah sudah 5. Nabi Musa menyampaikan, Nabi Muhammad, dengar nasihat saya, naik lagi. Umatmu tidak akan mampu. Subhanallah, Nabi Musa tahu kita 5 saja belum beres. Coba lihat, tolong lihatkan gambar-gambar bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan orang-orang di surat Maryam. Fakhalafa min ba'dihim khalfun. Akan datang satu kelompok dari umatmu yang akan mereka meremehkan salat, tinggalkan salat, sudah tidak menghargai salat. Waktu saya bertanya sama guru saya, penjaga makam Rasulullah, waktu datang ke Indonesia, Syekh Said Maulana, saya minta sama beliau di salah satu pertemuan kepada jamaah, tolong nasihatkan jamaah nasihat yang terkait dengan salat, supaya orang muslim menjaga salat dengan baik, karena banyak orang Islam tidak salat. Kata beliau, apa betul ada orang muslim tidak salat? Itu pertanyaannya. Saya bilang ada banyak di Indonesia lagi. Apa jawaban beliau?
Mohon maaf, saya tidak mau menasihati orang yang sudah tidak bisa salat, karena menurut saya orang yang tidak salat bukan muslim lagi. Itulah Allah gambarkan. Tolong ayat ini disimpan dan dihafal di surat Maryam ayat 59 dan 60. Bagaimana orang yang sudah tinggalkan salat dan sibuk hanya mengikuti hawa nafsunya, na'udzubillah, akan Allah sesatkan mereka, sengsara dalam kehidupannya. Yang kita sudah tahu hikmah daripada Isra Mi'raj, kita mengambil ibadah salat yang menyambungkan hati kita kepada Allah. Bagaimana Rasul Isra Mi'raj dan ruh dan badan, kita bisa setiap salat Isra Mi'raj dan ruh dan badan, sambil ruh kita naik bisa tembus 7 langit dan bisa dengan nyambung dengan cahaya Allah di langit. Itu salat orang mukmin yang luar biasa. Tunggu apa lagi wahai umat Islam? Allah memberikan tanda besar keagungan salat sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh naik 7 langit dan bertemu dengan Allah. Itu cukup tanda besar salat itu sangat agung. Tunggu apa lagi? Yang Allah memberikan tanda besar 50 dikurani menjadi 5 waktu, tapi tetap pahalanya menjadi 50. Tunggu apa lagi? Dengan kemuliaan salat, orang bisa salat dengan sempurna, bisa nyambung dengan cahaya batinnya, dengan cahaya Allah di langit yang ke-7. Tunggu apa lagi? Dengan salat yang nikmat, dengan salat yang sempurna, segala masalah kita lahir batin dunia akhirat bisa selesai. Orang yang tua salat, yang sakit salat, yang kecil salat, yang cacat salat, yang miskin salat, yang kaya salat, semua menjadi sama-sama di hadapan Allah. Apakah saat kita salat disuruh luruskan saf, semua sama-sama kan? Pejabat, yang kaya, yang miskin sama di satu saf. Tak ada istilah saf. Ada misal di satu saf, jadi yang pejabat maju sedikit, yang miskin mundur sedikit. Tak ada. Semua rata-rata. Cuba lihat bagaimana gambaran orang-orang yang Allah menganugerahkan hatinya menjadi ahli salat. Bagaimanapun kesusahan mereka, bagaimanapun apa yang dihadapi, dalam kondisi apa saja, tapi mereka tetap salat. Ini salah satu gambaran. Dan banyak gambaran yang lain yang menunjukkan bagaimana orang-orang yang begitu agungnya baginya adalah salat. Coba lihat di mana posisi mereka, di atas gunung. Begitu masuknya waktu salat, dia tidak mencari alasan sampai saya turun ke bawah, atau saya mencari masjid, atau saya mencari musalla. Semuanya salat. Dan saya mengingatkan dalam gambaran ini, jagalah salat Bapak Ibu sebelum disalati, dan masuklah masjid dalam keadaan sehat walafiat sebelum nanti terpaksa masuk masjid. Tahu terpaksa masuk masjid? Ini waktu salat jenazah. Mau tidak mau akan. Tapi sayang sekali kalau kita masuk dalam terpaksa. Beda sama orang masuk masjid dengan senang hati. Beda orang yang datang ke masjid dengan rasa cinta kepada Allah, dan dia membawa segala masalah dunia ini. Begitu masuk masjid, sudah betul-betul pusing dan stres masalah dunia, keluar dari masjid, Allah mengganti dengan ketenangan yang luar biasa. Itulah salat. Coba lihat bagaimana ini sibuknya orang salat, fikirannya ada Allah dan menghadap Allah. Ada orang fikiran bacarannya, ada orang fikiran makanan, mie goreng, jus apa.
Ada orang fikir, macam-macam. Padahal sama-sama satu saf. Satu saf. Kenapa bisa mereka berbeda dalam salat padahal sama-sama satu saf, rapi dan tertib rapat? Karena sebelum mereka masuk salat, persiapannya pun berbeda. Oleh karena itu di dalam salat Allah memberikan tingkatan yang berbeda. Jadi saat anda mau masuk salat, tolong punya sikap yang sempurna dan persiapan yang cukup istimewa untuk menghadapi Allah. Baru anda akan rasakan, ya Allah, nikmat itu salat. Bagaimana lihat anak-anak kecil? Terus gambar. Ini lihat, dekat pantai, di saat gelap, sendirian, tapi tidak menjadikan alasan untuk tinggalin salat. Malah dia salat, biarpun dia sendiri. Ini, di atas sungai, salat. Orang-orang di terminal, salat. Di dalam pesawat, walaupun susahnya mereka mencari tempat untuk tetap salat. Anak-anak santri menjaga salat. Kita bangga melihat umat Islam. Kapan saatnya peristiwa Isra Mi'raj yang di mana-mana dirayakan di Indonesia, padahal harus kita fahami tidak ada di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu rayakan Isra Mi'raj. Tapi yang ada di dalam Al-Quran, wa aqimus salah wa atuz zakah. Tidak ada perintah untuk kita merayakan Isra Mi'raj, tapi yang ada perintah mendirikan salat. Silahkan kita berkumpul dalam acara Isra Mi'raj, tapi harus kita lebih utama daripada merayakan Isra Mi'raj, memakmurkan masjid, menjaga salat, supaya kita memberikan tanda Isra Mi'raj bagi kita bukan setahun sekali, tapi Isra Mi'raj 5 kali dalam sehari. Ini lihat, turunnya hujan, habis gempa bumi, hancur rumah mereka, tapi tidak menjadikan alasan musibah yang dihadapi oleh mereka, tetap salat. Tidak ada posisi, tidak ada tempat di antara bis-bis, di atas bis, di dalam bis, mereka tetap jaga salat. Orang yang cacat, yang punya uzur, bisa diam di rumah dalam alasan, ya Allah saya tidak bisa bergerak, biarpun dia pakai kursi roda, tapi tetap dia ingin berkumpul dalam jamaah agar mendapatkan kemuliaan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kondisi mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu jamaah sekalian, saya mengingatkan sekali lagi, menjadi ingatan terakhir. Saya tidak tahu apakah kita masih punya umur bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Saya tidak tahu. Tapi kalau Allah mengizinkan kita bertemu lagi, mudah-mudahan dalam keadaan lebih baik. Kalau tidak mengizinkan karena dipanggil oleh Allah dan meninggal dunia, saya mengharapkan Bapak Ibu, ini nasihat menjadi pesan terakhir dari saya untuk Bapak Ibu. As-salah wa ma malakat aymanukum. Salat, wasiyah yang terakhir dari Nabi kita untuk umatnya. As-salah ummatku, as-salah ummatku, as-salah ummatku. Saya mohon jamaah sekalian, marilah kita sama hidupkan cinta salat. Marilah kita sama-sama bangkit salat yang indah, memakmurkan masjid, bukan dalam hari tertentu atau di malam tertentu, tapi kita menjadikan masjid ini memang segalanya bagi kita, yang terutama dalam kehidupan kita di dunia. Kalau kita ingin Allah memberikan kebahagiaan dan keselamatan, jangan sampai lagi menjadi masbuk. Sudah lama jadi masbuk, sudah lama jadi masbuk. Cuba kita praktik bersama hadis Rasulullah SAW yang sahih. Barang siapa yang menjaga salat bersama takbiratul ihram bersama imam selama 40 hari, akan mendapatkan 2 kebebasan: bebas dari neraka jahannam dan bebas dari kemunafikan. Allahu Akbar. Ayah saya menceritakan, alhamdulillah,
tidak pernah selama 30 tahun mendengar azan di luar masjid. Maksudnya apa? Sebelum azan sudah ada di masjid. Malah kita mendengar azan, kita lagi makan, keburu mau masuk masjid. Keburu apa? Belum ikamat sih. Tunggu dulu. Masih nunggu ikamat. Inilah yang membuat kita malas sedikit demi sedikit, karena kita tidak menghargai dari waktu azan, lama-lama jadi kebiasaan masbuk. Padahal ada seorang salih telat, bukan masbuk 1 rakaat, takbirah ihram tidak bertemu dengan imam, sakit 3 hari. Orang datang silaturahim, kenapa sakit? Kamu belum tahu apa yang hilang kepada saya. Apa? Takbirah pertama kemarin saya tidak ketemu. Saya waktu di Masjid Nabawi, ada seorang tua di saf yang kedua, umurnya usianya 80 tahun. Saya duduk sama beliau antara maghrib sama isya. Antara maghrib sama isya dia nangis terus, nangis saja di saf yang kedua di Masjid Nabawi. Posisinya kurang lebih di kanan imam. Begitu dia mulai mendiam, saya berkata, mohon maaf Syekh, mungkin apa yang kita bisa bantu? Saya lihat nangis luar biasa, mungkin ada masalah apa. Dia nangis lagi dan dia tunjukkan jarinya kepada saf pertama. Habis salat isya, dia panggil saya. Dia bilang, anakku, biar kamu tahu saja, yang membuat saya nangis karena 60 tahun tidak pernah tinggalin saf pertama. Jadi saya cuma tadi batal wudu, saya ambil wudu lagi, balik lagi, dia ambil tambah saya sama orang lain. Membuat dia nangis antara maghrib sama isya. Kita masbuk, kita ketiduran dari salat, kita tidak salat, biasa aja, biasa aja. Na'udzubillah. Mudah-mudahan dengan doa kita bersama, InsyaAllah Allah rubahkan keadaan kita menjadi lebih baik. Dalam niat saya mendapatkan pelajaran, satu langkah pertama untuk menuju kebaikan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak merubah nasib satu kaum kecuali mereka nawaitu. Jadi langkah pertama, nawaitu untuk menjadi yang lebih baik. Yang kedua, saya mendapatkan satu pelajaran menjadi penghalaman bagi saya. Setiap proses perubahan dan sedekah yang luar biasa, Allah memberikan perubahan yang luar biasa. Demi Allah Bapak Ibu, sedekah itu bukan main-main. Apapun yang kita ingin dalam proses perubahan menjadi lebih baik, saya yakini sedekah memang dahsyat. Oleh karena itu Allah mengkaitkan sedekah dengan salat. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu, sebagian besar dari semalam sudah i'tikaf dan salat malam, sudah salat subuh bersama, salat duha, berapa macam ibadah kita laksanakan. Apalagi sekalian sama-sama di majlis ilmu yang insyaAllah diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi saksi baik. Fantas, sebelum saya menutupi doa untuk kita semua, marilah kita sama-sama tutupi dengan sedekah, dengan niat untuk menuju kepada perubahan yang insyaAllah lebih baik. InsyaAllah supaya Bapak Ibu dengan sedekah kali ini, InsyaAllah tidak boleh tertinggal lagi takbirah yang pertama. Tidak boleh lagi dengan sungguh-sungguh menjadi masbuk. Tidak boleh lagi tinggalin salat jamaah di masjid. Tidak boleh lagi meramaikan salat. Malah bisa menjadi lebih banyak menjaga salat 5 waktu, sunnah qabliyah ba'diyah. Apalagi ditutupi dengan salat malam. Sungguh demi Allah Bapak Ibu, kalau kita berusaha merubah diri, Allah akan tunjukkan bagaimana karunia taufik, bagaimana karunia kemuliaan dan kemudahan. Kunci segalanya salat, kunci rizki salat, kunci sabar salat, kunci ridha Allah salat,
kunci anda ingin berbicara sama Allah, salat. Marilah sama-sama. Tolong ibu-ibu dibantu, bagian ibu-ibu, kalau bagian bapa-bapa bisa ada panitia di situ, tolong, atau di sini sebagian, tolong dibuka-buka. Ini bagian bapa-bapa. Kalau bagian ibu-ibu sudah ada tugas ini. Biar kita sama-sama tutup dengan doa. Mudah-mudahan dengan sedekah bapa ibu semua dalam kesempatan ini Allah membukakan hati kita semua menjadi ahli salat yang sebenar-benarnya, agar kita begitu salat bisa menikmati keindahan salat dan beribadah kepada Allah, dan bisa insya-Allah mendapatkan kesucian batin dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Mudah-mudahan semua tanpa kecuali, saya harap semua yang hadir bersedekah seberapapun ikhlasnya, tapi nawaitu menuju insya-Allah kepada sisa umur yang insya-Allah lebih baik dan lebih mulia, supaya Allah sekarang maha melihat, maha mendengar. Innahu huwas sami'ul basir. Allah mendengar dan melihat keadaan kita dan isi hati kita. Semoga dalam sedekah bapa ibu dalam kesempatan ini yang cukup proses banjan ibadah, i'tikaf, qiyamul lail, tahajud, doa bersama, kemudian belajar ilmu, mudah-mudahan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum sempat bersedekah dalam kesempatan ini, nanti bisa silahkan di kota-kota amal. Pas keluar silahkan serahkan sedekahnya, tapi jangan lupa nawaitunya. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon Bapak Ibu sama-sama angkat tangannya, bukakan hatinya, tunjukkan kemiskinan dan hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tunduk kepala menjadi insya-Allah lebih tawadu dan menjadi lebih rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inni ashku ilayka dha'fa quwwati wa qillata hilati وهواني على الناس يا أرحم الراحمين أنت ربي ورب المستضعفين إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن رحمتك وعافيتك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن يحل بي غضبك أو ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah, inilah doa kami, membawa doa Nabi Muhammad saat bermunajat menghadapi bermacam ujian.
Ya Allah, kami juga di saat ini menghadapi bermacam ujian, fitnah dan godaan dunia dan hawa nafsu. Ya Allah, dengan berkat doa Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, aku mohon untuk semua jamaah serta keluarganya, angkat segala kesusahannya, ampuni segala dosanya, sucikan hatinya, bersihkan jiwanya. Jadikan ya Allah semua jamaah yang hadir senantiasa mencintai salat, senantiasa menjadi ahli salat, senantiasa mencintai masjid, senantiasa memakmurkan masjid. Ya Allah, kami mohon di akhiri hayat kami saat kami lagi salat, ya Dzal Jalal wal Ikram, agar mendapatkan keindahan husnul khatimah. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum, aku mohon untuk Bapak Ibu ya Allah, pulang di pagi hari ini masing-masing ke rumahnya sudah membawa ridha-Mu ya Allah. Semua jamaah ya Allah, aku mohon masing-masing keluar dari Masjid Agung Sunda Kelapa sudah suci lahir batin, sudah diampuni segala dosanya ya Allah, dosa besar maupun dosa kecil, dosa terang-terangan maupun dosa sembunyi ya Arhamar Rahimin. Sempurnakan iman kami, berikan ya Allah cahaya iman dalam hati kami dan cahaya iman di muka kami ya Rabbal Alamin, agar kami mendapatkan sisa umur kami menjadi yang lebih baik dan bahagia dunia akhirat. Ya Allah, akhiri hayat kami dengan husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah, jadikan pertemuan ini menjadi saksi baik bagi kami di hadapan-Mu. Majlis ilmu kami yang dihadiri oleh malaika mendapatkan ridha-Mu. Ya Allah, berkahi majlis ilmu kami. Jadikan ilmu yang kami belajari menjadi ilmu bermanfaat bagi kami. Ya Allah, hidupkanlah hati kami dengan ilmu yang kami belajari, dan kuatkanlah kami lahir dan batin agar kami mampu mengamalkan ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berilah kepada kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Hidupkanlah kami dalam keadaan iman, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam. Jadikanlah kami bersama orang salih. Ya Allah, kuatkanlah kami agar kami istiqamah lahir batin sampai akhir hayat, menjadi orang yang sejati dan sempurna iman dan ibadahnya ya Rabbal Alamin. Ya Allah, ampuni orang tua kami, ampuni saudara kami muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, memimpinlah negeri kami, negara Indonesia, menjadi negara yang makmur, negara yang penuh barakah dan rahmat dari-Mu ya Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, pimpinlah kekuatan ya Allah pemimpinan kami, pemimpin kami di negeri Indonesia menjadi pemimpin yang takwa, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang ikhlas untuk agama-Mu dan ikhlas terhadap rakyatnya ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Allah, inilah doa kami, inilah munajat kami. Innaka antas sami'ul basir, innaka antas sami'ul basir, innaka antas sami'ul basir. Engkau maha mendengar bisikan doa kami, Engkau maha mendengar dan maha melihat isi hati kami. Ya Allah, aku mohon diijabah. Aku mohon doa kami diijabah, doa kami diterima, permohonan kami dikabulkan. Ya Allah, kalau Engkau tidak menerima doa kami, kami akan sengsara. Kami tidak punya Allah selain Engkau ya Allah. Kami tidak punya Tuhan selain Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau janji di dalam kitab-Mu akan menerima doa hamba-Mu yang berdoa. Inilah hamba-Mu yang berdoa ya Allah. Inilah hamba-Mu yang berkumpul di saat ini ya Allah. Semuanya mengangkat tangannya kepada-Mu ya Allah.
menunjukkan kemiskinannya dan fakirannya ya Allah, mempermunajat bermohon kepadamu ya Allah. Ya Allah, terima dan ijabah, karena Engkau pernah janji ya Allah, sungguh Engkau tidak pernah mengingkari janjinya, innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, bagaimana Engkau berikan kepada kami kemudahan sama-sama berkumpul di masjid ini. Ya Allah, berikan kepada kami kemuliaan, sama-sama bertemu lagi di dalam surga-Mu ya Allah. Walaupun masih banyak kekurangan kami, tapi berilah kepada kami kemuliaan bertemu dalam surga-Mu ya Allah, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.